Perkenalkan, nama saya David Raymond Sitorus. Di sini saya akan menjelaskan masa kejayaan dan pemerintahan di Kesultanan Munggal. Kesultanan Munggal didirikan oleh Sultan Zaharuddin Babur setelah memenangkan pertempuran Panipat I. Dan di dalam Kesultanan Munggal terdapat pemerintahan-pemerintahan selain masa pemerintahannya Sultan Zaharuddin Babur, yaitu pemerintahan Sultan Humayun, Sultan Akbar, Jahangir, Shah Jahan, dan lain-lain. Ini adalah beberapa periodisasi di dalam pemerintahan Kesultanan Munggal. Yang pertama adalah pemerintahan Sultan Zaharuddin Babur pada tahun 1526 sampai 1530 Masehi. Di dalam pemerintahan Sultan Zaharuddin Babur memiliki dua persoalan atau dua konflik, yaitu konflik itu dapat diselesaikan oleh Sultan Zaharuddin Babur, yaitu konfliknya atau persoalan itu adalah bangkitnya kerajaan-kerajaan Hindu yang mencoba melepaskan diri dari kekuasaan Islam dan munculnya penguasa Muslim yang mengakui pemerintahannya di Afghanistan. Yang kedua adalah pemerintahan Humayun pada tahun 1530 sampai 1540 Masehi dan 1556 Masehi. Di dalam pemerintahannya Humayun banyak sekali konflik peperangan untuk membuat daerah kekuasaan dan selisih paham antara Humayun dan saudara-saudaranya. Dan pada periodisasi ini atau pada masa pemerintahan Humayun juga dia memiliki seorang anak, yaitu yang kita bisa panggil Sultan Akbar atau yang bernama lengkap Sultan Abdul Fath Jalaluddin Akbar kan. Di dalam masa pemerintahannya dia memiliki konflik dengan banyak sekali seperti orang-orang Afgan. Dan setelah dia meninggal, dia digantikan oleh Sultan Akbar pada tahun 1556 sampai 1605 Masehi. Di dalam beberapa sumber yang menjelaskan pemerintahan Kesultanan Munggal, bahwa dalam masa pemerintahan Sultan Akbar ini adalah masa pemerintahan kejayaan Kesultanan Munggal, masa kejayaan Kesultanan Munggal. Karena di dalam masa pemerintahannya ini dia menekankan bahwa keadilan itu harus ditekankan antara umat beragama dan antara dari bidang ekonomi maupun ekonomi itu tinggi atau rendah. Itulah dalam masa pemerintahan Sultan Akbar, dan dia membuat atau menerapkan politik sul ekul atau toleransi universal, di mana di sini harus menghargai antara itu umat beragama yang sama atau umat beragama yang berbeda. Dan setelah Sultan Akbar membuat semua itu, pada tahun 1605 dia meninggal dunia dan digantikan oleh Sultan Jahangir pada tahun 1605 dengan masa pemerintahan 1655 sampai 1627 Masehi. Dan pemerintahan Jahangir ini berjalan selama 23 tahun. Di dalam pemerintahannya dia mengalami konflik dengan anaknya, yaitu Khurram, dan konflik itu dapat diselesaikan oleh permasyurinya atau ditengahkan oleh permasyurinya. Dan setelah masa pemerintahan Jahangir pada tahun 1627 sampai 1658 Masehi itu digantikan oleh Shah Jahan, Sultan Shah Jahan. Di dalam masa pemerintahan Sultan Shah Jahan dia menekankan dalam bidang kebudayaan, yaitu yang menunjukkan atmosfer yang sangat gemilang. Terlihat pada puncak masa kemakmurannya dia dapat membangun bangunan yang mungkin sampai sekarang bisa dilihat dan
sebagai ikonik dari negara India, yaitu Taj Mahal, masjid-masjid yang mungkin ada beberapa kita tahu, dan lain-lainnya sebagainya. Di dalam masa pemerintahan Syekh Jahan, terutama akhir-akhir kekuasaannya, dia memiliki ada 2 kebijakan secara keseluruhan yang dimainkan atau diterapkan oleh kedua putranya, yaitu Darikhu dan Aurangzeb. Darikhu lebih berpikiran universal, yakni lebih banyak menggunakan hukum-hukum Hindu bila dalam Al-Quran tidak ada atau tidak ditemukan, dibandingkan hasil-hasil ijtihad para ulama saat itu. Sedangkan Aurangzeb lebih menekankan tradisi keislaman atau nilai-nilai syariah secara tradisional. Dan pada akhirnya Darikhu dibunuh oleh Aurangzeb dan Syekh Jahan meninggal dunia pada 1657 Masehi karena menderita sakit keras. Setelah Syekh Jahan meninggal dunia, pemerintahan pun digantikan oleh Aurangzeb pada tahun 1658 sampai 1707 Masehi. Di dalam pemerintahan Aurangzeb ini, dia bergelar Almagir Fathah Ghazi. Ia penguasa yang baik dan berani serta bijak. Kebesarannya sejajar dengan Sultan Akbar. Di masa pemerintahannya banyak mengubah kebijakan yang dibuat oleh sultan-sultan sebelumnya, dan khususnya yang menyangkut hubungan dengan orang-orang Hindu. Dan setelah pemerintahan Aurangzeb, beberapa sultan pun rata-rata tidak mampu untuk mengkoordinasi atau untuk mengatur penguasaan wilayah yang sangat luas tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Kalau misalkan ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kamila Rahmah. Di sini saya mau mempresentasikan mengenai perkembangan politik pada Kesultanan Mughal. Nah, langsung saja ya untuk yang pertama, yaitu pemerintahan Babur. Nah, Kesultanan Mughal adalah dinasti terakhir dan terbesar Islam yang ada di India. Nah, di mana setelah mengalahkan Ibrahim Lodi, Babur membangun stabilitas politik dan memperkuat angkatan perang serta melakukan suatu penetrasi. Nah, sampai pada tahun 1529, wilayah kekuasaan Mughal mulai dari Turkestan sampai ke Teluk Bengala. Nah, di mana ini mencakup wilayah yang sangatlah luas. Hal ini artinya daerah-daerah penting telah ada di bawah kekuasaan Mughal. Nah, walaupun dengan kekuasaannya seperti demikian, Babur belum dapat dikatakan berhasil dalam menguasai seluruh kawasan India. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pemerintahan Humayun. Nah, pada tahun 1530, Babur meninggal dan meninggalkan 2 orang putra, yakni Humayun dan Kamran. Nah, setelah peninggalan Babur, Humayun naik tahta menggantikan ayahnya. Walaupun harus menghadapi berbagai persoalan, yaitu seperti gerakan desintegrasi dan ancaman usaha menjatuhkan kekuasaan termasuk dari saudaranya sendiri. Nah, pada masa pemerintahannya Humayun gitu ya, waktu Humayun lebih banyak untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut, masalah-masalah mengenai disintegrasi atau masa-masa pemerintahan yang ingin menjatuhkan gitu, termasuk dari saudaranya itu tadi sendiri gitu ya. Nah, ancaman paling beratnya yaitu timbul dari Afghanistan. Nah, kekuatan besar disiapkan untuk menghadapi Sherkan atau pihak dari Afghanistan, nah, yang mana berusaha merebut Arga pada waktu itu. Nah, Humayun sempat menyingkir dari Agra. Nah, di mana dengan bantuan Shah Thomas dari Persia, Humayun berhasil menguasai
kabul kembali. Nah, kemudian Agra juga berhasil direbut pada tahun 1555. Nah, pada saat itu Humayun mempunyai putra bernama Akbar, di mana yang lahir pada masa pelarian, yaitu sekitar pada tahun 1542. Nah, pada tahun 1556 Akbar menggantikan Humayun, yang mana kemudian terkenal sebagai sultan gagah berani dan memiliki prestasi yang sangatlah tinggi. Yang selanjutnya yaitu pemantapan politik pada Sultan Akbar gitu. Nah, pada masa pemerintahan Sultan Akbar menghadapi persoalan kerajaan yang sangatlah rumit. Nah, di mana dia berprinsip bahwa suatu kekuasaan negara terletak pada tentaranya dan administrasinya. Nah, di mana pada saat itu berbagai gerakan disintegrasi dan ancaman penjatuhan kekuasaan masih sangatlah besar gitu, seperti halnya tadi Humayun. Nah, salah satu di antaranya adalah keponakan Sultan Serhan bernama Sultan Muhammad Adil Shah. Nah, yang mana bekerja sama dengan salah satu panglima bangsa dari Hindu yang bernama Hemu. Nah, tetapi pada saat itu Hemu justru melakukan perlawanan balik gitu, melakukan perlawanan sendiri dan menobatkan diri sebagai Vikramaditya. Vikramaditya itu merupakan gelar Chandragupta II yang masyhur pada abad ke-4 Masehi. Nah, pada selanjutnya upaya penggulingan Sultan Akbar gagal. Nah, bahkan kemudian Delhi dapat direbut kembali dan perluasan kekuasaan terus dilakukan dengan amat gemilang. Nah, Rajpunaga, Gujarat, dan Benggala pada tahun 1576 berhasil dikuasai oleh Sultan Akbar. Nah, dengan demikian pintu barat dan timur melalui laut di India telah dikuasai sepenuhnya oleh Sultan Akbar itu sendiri. Nah, Sultan Akbar naik tahta saat berumur sekitar 13 tahun. Nah, sehingga pada saat itu karena kan Sultan Akbar masih sangatlah kecil, belum terlalu mampu mengolah kesultanan. Nah, pada saat itu kekuasaan kerajaan dipangku oleh wazir bernama Bairam Khan. Nah, di mana wazir ini pula lah yang menjadi guru Akbar sejak masih kecil sampai akhirnya naik tahta. Nah, setelah berumur 18 tahun, Akbar mulai melepas berbagai ketergantungan kepada orang lain di sekitarnya. Nah, upaya yang dilakukan oleh Akbar adalah melepaskan diri dari berbagai kayak orang, keluarga, dan bangsawan yang mana di lingkungannya tersebut terlalu mempengaruhi dirinya gitu. Jadi dia melepaskannya. Nah, Akbar merupakan seseorang yang memiliki pemikiran yang jauh ke depan, menatap ke depan, untuk membangun India sebagai negara besar. Nah, salah satu prestasi politik gemilang dari Sultan Akbar adalah keberhasilannya mempersatukan berbagai daerah di India dalam Kesultanan Mughal. Nah, usaha yang dilakukannya ini bukanlah hal yang sangat mudah. Nah, mengingat pada saat itu juga masih berkembang gitu beberapa kerajaan Hindu dan juga Islam yang merdeka. Nah, namun kegigihan dan kegagahan pasukan perang Akbar inilah akhirnya berhasil menaklukkan satu demi satu berbagai kerajaan yang ada di India. Nah, kegemilangan penguasaan Sultan Akbar dimulai dalam pematahan gerakan perlawanan bangsa Rajput. Nah, yang mana saat itu tidak mau tunduk pada kekuasaan Mughal. Nah, dalam beberapa kisah disebutkan, dalam mendudukkan perlawanan tersebut, pasukan Mughal membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 7 bulan untuk menggempur benteng Chitor di Udaipur. Nah, kekalahan bangsa Rajput pada masa tersebut ditandai oleh kejadian yang sangatlah dramatis pada saat itu. Nah,
di mana dikisahkan di mana sisa-sisa pasukan Rajput melawan perlawanan puputan atau secara habis-habisan gitu. Nah, dikisahkan juga pada saat itu orang-orang kayak orang tua, wanita, anak-anak, nah itu melakukan bunuh diri setelah pasukan Rajput tidak lagi mampu membendung pasukan dari Mughal. Nah, pada pertempuran tersebut setidaknya kurang lebih 30.000 korban tewas dan bunuh diri dalam pembasian perlawanan bangsa Rajput. Nah, keberhasilan Sultan Mughal Akbar, maksud saya mohon maaf sebelumnya, keberhasilan awal Sultan Akbar diikuti oleh kegemilangannya terhadap perluasan kekuasaan selanjutnya. Nah, Akbar telah berhasil menguasai daerah-daerah penting di India, yaitu pada tahun 1573 di Gujarat. Nah, berhasil dikuasai, kemudian disusul Benggala tahun 1576. Terus yang selanjutnya pada menjelang wafatnya, yaitu sekitar tahun 1605. Nah, kekuasaan Mughal semakin sangatlah luar biasa gitu. Nah, Akbar juga melakukan akomodasi dengan masyarakat Hindu dan melakukan berbagai kebijakan seperti yang ia lakukan, yaitu menerapkan penghapusan di jizya dan jazya. Mohon maaf jika salah penyebutannya ya. Nah, pelarangan atau penyembelihan sapi, terus kayak bahkan ia juga kayak mengangkat beberapa orang Hindu juga untuk menduduki posisi-posisi menteri-menteri atau pimpinan-pimpinan pasukan. Jadi ia berusaha menyetarakan antara tidak hanya orang Islam tetapi juga bangsa-bangsa Hindu pun diikut sertakan dalam pemerintahannya. Nah, yang selanjutnya yaitu Sultan Jahangir. Nah, Jahangir merupakan gelar yang diberikan kepada Salim yang merupakan putra dari Akbar itu sendiri yang dinobatkan sebagai raja. Nah, gelarnya adalah Sultan Nuruddin Muhammad Jahangir. Nah, Jahangir berbeda dengan ayahnya dalam memimpin Mughal, Kesultanan Mughal ya. Bahkan dia menghadapi konflik dengan anaknya sendiri, yang mana sampai kemudian ia meninggal sekitar tahun 1627. Nah, dan menyisakan konflik-konflik di kerajaan. Nah, putranya yang bernama Shah Jahan dan Azaf Khan, nah, yang mana sama-sama berhasrat ingin menggantikan ayahnya gitu. Nah, masa pemerintahan yang selanjutnya yaitu masa pemerintahan Sultan Shahzan. Nah, Shah Jahan maksud saya memenangkan persaingan yang mana ia menggantikan Jahangir sebagai sultan dari Mughal. Nah, namun pemerintahan pada masa Shah Jahan pun masih menghadapi berbagai gejolak dalam negeri serta ancaman perebutan kekuasaan dari negeri-negeri lain gitu. Nah, Shah Jahan melakukan politik Kesultanan Mughal, melanjutkan politik yang telah dilakukan oleh Sultan Akbar gitu. Nah, dengan melakukan penaklukan di berbagai daerah untuk meredam pemberontakan terjadi serta memperluas kerajaan juga. Nah, Ahmad Danga dan Bijapur. Nah, pada tahun 1636 yang mana merupakan dua kerajaan penting yang berhasil dikuasai oleh Shah Jahan. Nah, pada saat perluasan kekuasaan tersebut, permaisuri yaitu Mumtaz Mahal, nah, istri yang sangat amat dicintainya meninggal pada saat perang. Nah, dan tentunya Shah Jahan begitu sangat kehilangan istrinya yang amat sangat cantik dan sangat dicintainya pada saat itu. Nah, dan peninggalan makam dan Masjid Taj Mahal yang saat ini ada merupakan tanda kasih Shah Jahan kepada istrinya. Nah, Shah Jahan memiliki putra bernama Aurangzeb.
Nah, putranya diberi kekuasaan di daerah Deccan. Nah, Aurangzeb berhasil merebut stabilitas di Deccan, terutama dalam menghadapi kekuasaan kerajaan Hindu yang masih berusaha menolak kekuasaan Islam pada saat itu. Nah, persaingan kuat terjadi antara Aurangzeb dan Dara Shikoh maksud saya. Nah, dalam persaingan tersebut Aurangzeb berhasil mengalahkan Dara Shikoh. Nah, dan ia mengambil alih kekuasaan Sultan Mughal pada tahun 1657. Nah, selama 7 tahun Shah Jahan menghabiskan waktu di dalam benteng Agra. Nah, sampai ia wafat. Nah, Shah Jahan adalah raja yang sangat amat ambisius, telah meninggalkan berbagai bangunan penting pada masa Kesultanan Mughal yang menandai kebesaran kebudayaan kerajaan Mughal di Hindia. Nah, yang selanjutnya adalah pemerintahan Aurangzeb Alamgir dan upaya mengembalikan kebijakan jizyah. Nah, pada tahun 659 Sultan Aurangzeb Alamgir dinobatkan di Delhi. Nah, ia segera melakukan kontrol keamanan dalam negeri dan memantapkan kembali kekuasaan yang ada di Deccan. Nah, usaha yang dilakukannya tidaklah sia-sia, di mana ditandai dengan semakin banyaknya wilayah yang dikuasai pada tahun 1685 kerajaan Bajipur tunduk. Nah, disusul oleh Golconda tahun 1687, Tinjore pada tahun 1689. Nah, Aurangzeb berhasil memperluas kekuasaan di India secara utuh melebihi daerah-daerah yang berhasil ditaklukkan oleh Sultan Akbar. Nah, hanya tinggal bangsa Maratha yang belum seutuhnya bisa ditaklukkan oleh Aurangzeb. Nah, perlawanan bangsa Maratha merupakan ancaman paling besar pada masa selanjutnya. Aurangzeb wafat pada tahun 1707, di mana bangsa Maratha masih memberikan perlawanan sengit terhadap Kesultanan Mughal. Nah, Aurangzeb tutup usia pada tahun 707, nah saat ia berusia 90 tahun, dan ini juga menandai akhir dari pemerintahannya itu sendiri. Nah, kekuasaan Aurangzeb merupakan antiklimaks pemerintahan Mughal. Nah, serta masa Aurangzeb, kekuasaan Mughal terus mengalami kemunduran setelah masa Aurangzeb mengalami kemunduran. Nah, salah satunya konflik saudara dari anak-anaknya Aurangzeb yang menyebabkan kekuatan negara kian kropos. Nah, apalagi pada masa pemerintahan Aurangzeb, bangsa Barat sudah semakin giat melakukan berbagai perjalanan ke daerah timur, termasuk India. Nah, Inggris merupakan salah satu bangsa Arab yang bangsa Barat yang berhasil menduduki daerah Surat, pelabuhan di Gujarat pada masa pemerintahan Aurangzeb. Nah, inilah merupakan cikal bakal kolonialisme dan imperialisme Barat di India yang mana akan mempengaruhi terhadap babak baru perjalanan sejarah dari bangsa India itu sendiri. Nah, Aurangzeb pada masa pemerintahannya menghidupkan kembali jizyah yang pernah dicabut oleh Sultan Akbar. Nah, serta melakukan sikap keras terhadap orang-orang Hindu. Yang selanjutnya yaitu dinasti Mughal pasca pemerintahan Aurangzeb. Nah, setelah meninggalnya Aurangzeb, situasi di dinasti Mughal itu sendiri semakin menunjukkan tanda-tanda mencapai titik keruntuhannya. Keruntuhan Aurangzeb, keturunan Aurangzeb yaitu Muazzam, Azam dan Kambah kan. Nah, mereka terus saling berselisih untuk merebutkan warisan dari dinasti kerajaan. Nah, perselisihan saudara tersebut dimenangkan oleh Muazzam, yang mana berhasil menobatkan diri sebagai seorang penerus dari Mughal dengan gelar Sultan Bahabur Shah atau Muhammad Shah. Nah, kepemimpinan Sultan Bahabur Shah
Nah, menghadapi keadaan kerajaan yang sangatlah sulit untuk dikendalikan. Nah, terjadi beberapa pemberontakan yang mana hal ini menggoyahkan eksistensi dari Mughal, termasuk salah satunya pemberontakan kaum Sikh. Nah, kaum Sikh merupakan kelompok agama yang baru yang mana merupakan sinkretisme Hindu dan agama Islam. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Apriani Dewi, NPM 20217106. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peninggalan-peninggalan dari kerajaan atau kesultanan Mughal. Yang pertama dalam bidang sistem politik dan ekonomi. 1. India sebagai negara merdeka. Pada raja pertamanya yaitu Qutbuddin Aibak telah mendirikan dasar pemerintahan Islam secara merdeka di India, terlepas dari kesultanan di Asia Barat. Hal ini dapat dikatakan unik mengingat wilayah Asia Selatan atau India bergandengan langsung dengan wilayah Asia Barat. Walaupun secara geografis dipisahkan oleh pegunungan yang sulit dilalui. Sebagai sebuah negara, wilayah Kesultanan Mughal mencapai wilayah terluas di India sepanjang sejarah, dan itu sebanding dengan pada masa pemerintahan Raja Asoka. Yang kedua, pembagian wilayah kerajaan. Kerajaan Mughal memiliki pemerintahan pusat yang beribu kotakan di Delhi, sedangkan wilayah-wilayah di bawahnya identik dengan sistem provinsi dengan raja muda yang memimpinnya. Hal ini sebagai bentuk langsung pengaruh sistem pemerintahan Islam di Asia Barat. Gelar Sultan juga sebagai bentuk nyata pengaruh sistem politik Islam di Asia Barat. Walaupun secara politik kerajaan Mughal tidak memiliki ikatan secara langsung, tetapi hukum Islam yang diterapkan di berbagai kerajaan Islam memiliki peran kuat dalam sistem pemerintahan Kesultanan Mughal. Yang ketiga, sumber pendapatan negara. Dengan adanya pajak yang merupakan salah satu sumber utama keuangan kerajaan, pada masa pemerintahan Islam di India, jizya diterapkan sejak pemerintahan dinasti Tughlaq pada tahun 1321 sampai 1388. Jizya sendiri yaitu pajak kepala untuk orang-orang non-muslim. Sedangkan untuk orang-orang Islam yaitu zakat sesuai dengan syariat Islam. Dengan demikian, pada dasarnya baik muslim maupun non-muslim memiliki tanggung jawab yang sama dalam masalah pajak. Tetapi pada masa Kesultanan Akbar, jizya dihapuskan diganti dengan pajak tanah. Dan berganti kepemimpinan pada masa Kesultanan Aurangzeb, jizya kembali dilakukan kembali. Yang kedua dalam sistem perubahan politik. Semenjak Islam masuk ke India, pengaruh mendasar yang utama adalah masalah penghapusan kasta yang telah mendarah daging selama ratusan tahun lamanya. Islam tidak mengenal kasta, sehingga oleh sebagian masyarakat Islam di India, terutama pada kasta rendah, kedatangan Islam disambut dengan baik dan senang hati. Dampaknya adalah terjadinya transformasi sosial karena kesetaraan penduduk dalam memperoleh akses ekonomi dan untuk pembagian tertentu menjadi pegawai pemerintah dan tentara. Perubahan lainnya yaitu adanya kesetaraan gender. Keberadaan kaum wanita pada saat itu menjadi kelompok kedua terangkat oleh masuknya Islam di India. Upacara sati yaitu menceburkan diri ke api seorang perempuan dalam pembakaran mayat suaminya, terkikis oleh pengaruh Islam di India. Namun demikian bukan berarti upacara sati ini terhapus begitu saja di India. Yang ketiga dalam bidang seni dan bangunan.
1. Karya sastra. Berbagai karya sastra banyak muncul di India pada masa Kesultanan Mughal. Karya seni dan sastra yang muncul tidak sebatas tulisan para ulama, tetapi juga para raja. Pada masa Raja Akbar, riwayat dan pemikiran Sultan Akbar ditulis oleh filosof Abdul Fazl dengan judul Aini Akbari dan Akbar. Dua kitab tersebut ditulis dalam bahasa Persia dan sekarang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Pada saat itu juga sudah mengenal adanya toleransi. Mengapa? Karena pada saat itu kebebasan pada minoritas Barat untuk menyebarkan agama Kristen di India. Sedangkan pada masa Raja Jahangir juga meninggalkan karya sastra dengan menulis riwayat hidupnya dalam kitab Zuki Jahangiri. Abdul Hamid Lahori, seorang sejarawan pada masa Sultan Shahjan, menulis riwayat hidup Sultan Shahjan dalam kitab Panchanama. Yang kedua, dalam seni bangunan. Sultan Akbar tidak hanya terkenal sebagai raja yang disegani karena keberaniannya dalam peperangan. Pemerintahan beliau juga meninggalkan berbagai bangunan penting seperti bangunan masjid dan istana di kota Agra. Sedangkan pada masa Sultan Shahjan meninggalkan berbagai bangunan indah dan megah lainnya seperti Masjid Jami, Istana Shahjanabad, Masjid Mutiara di Agra, Dewan di Delhi, Agra, dan Lahore. Merupakan kekhasan bangunan dengan kreasi tinggi perpaduan arsitek Persia dan India. Sedangkan pada masa Sultan Aurangzeb, walaupun tidak meninggalkan bangunan sebesar Sultan Shahjan, tetapi juga beliau meninggalkan sebuah masjid yang bernama Badsahi di Lahore dan Frel Mosque di Delhi. Walaupun kecil tetapi bernilai arsitek tinggi dan kemewahan bangunannya. Yang keempat, dalam bidang perkembangan kehidupan dan aliran keagamaan. Islam dan Hindu yang kadang memunculkan pertentangan tersebut kemudian mendorong munculnya aliran kepercayaan baru yang kemudian berkembang menjadi salah satu agama besar di India. Pada abad 15 muncul agama Sikh yang merupakan sinkretisme Islam dan Hindu dengan pemimpinnya yang terkenal dengan sebutan Guru Nanak pada tahun 1469 sampai 1539. Singh yang artinya murid terus berkembang dan Guru Nanak Laksana sebagai rasul yang kemudian dilanjutkan oleh guru-guru selanjutnya sampai ke guru 10 yakni Guru Govind Singh pada tahun 1675 sampai 1708. Agama Singh tersebut berkembang dan mendapat tentangan baik umat Islam maupun dari umat Hindu. Namun lambat laun penganut Singh membuat kelompok tersendiri dan berhasil membangun kekuatan di Asia Selatan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Orija Satifah Nuralami. Di sini saya akan menjelaskan faktor keruntuhan kerajaan Mughal. Ada dua faktor. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Yang faktor internal ada 5 penyebabnya. Yang ke-1, tidak adanya kejelasan lajur suksesi. Yang kedua, lemahnya para pewaris tahta kerajaan. Yang ketiga, pola kehidupan mewah dan boros. Yang keempat, kebijakan puritanisme. Yang kelima, pemaksaan ajaran Syiah.
Lalu dari faktor eksternal ada 4 penyebabnya. Yang pertama, adanya pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh orang Hindu dan Sikh. Yang kedua, adanya serangan-serangan dari luar seperti yang dilakukan oleh Nadir Shah pada tahun 1739 Masehi. Dan yang ketiga, demikian halnya dengan serangan yang dilakukan oleh Ahmad Khan Durrani dari Afgan tahun 1761 Masehi. Yang keempat, datangnya kekuatan Inggris dengan perusahaan dagangnya IEC. Oke, terima kasih. Audio